Ketegangan di Timur Tengah terus memuncak. Iran kini berada dalam posisi sulit. Iya, di satu sisi Iran ingin membalas serangan Israel dan mempertahankan kehormatannya. Namun di lain sisi, langkah itu justru bisa memperburuk keadaan. Pilihan yang dimiliki Teheran untuk mengakhiri konflik militer dengan Israel terbilang sangat terbatas. Lantas, pilihan apa saja yang dimiliki Iran untuk menghadapi Israel? Simak selengkapnya dalam video berikut. Di tengah konflik yang memanas dengan Israel, Teheran dihadapkan pada pilihan yang rumit. Ya, apakah Iran akan melanjutkan serangan atau mulai menahan diri demi mencegah perang yang lebih luas? Secara teori, Iran bisa saja menghentikan konflik dengan kembali ke meja perundingan, bahkan ketika negara itu tengah berada di bawah tekanan serangan. Namun, kenyataan di lapangan jauh lebih rumit dari sekadar wacana diplomatik. Menurut para analis, kembali berunding kemungkinan besar akan disertai tuntutan besar. Ya, Iran harus sepenuhnya menghentikan program nuklirnya. Masalahnya, program tersebut selama ini menjadi alat tawar penting bagi Teheran di panggung politik global. Jika Iran melepaskan daya ungkit itu, negara-negara yang selama ini memusuhinya bisa semakin agresif mendorong perubahan rezim tanpa khawatir akan konsekuensi serius. Sebelum konflik dengan Israel meningkat, Iran dan Amerika Serikat telah terlibat dalam 5 putaran negosiasi. Namun, semua perundingan berakhir buntu setelah Presiden AS Donald Trump menuntut Iran untuk menghentikan seluruh program nuklirnya. Padahal, menurut perjanjian non-proliferasi senjata nuklir yang telah ditandatangani Iran, setiap negara memiliki hak tak terbantahkan untuk menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Sejak kegagalan negosiasi itu, tekanan dari Amerika Serikat semakin kuat. Trump bahkan memperingatkan Iran bahwa jika tidak menyerah pada kesepakatan baru, negara itu akan menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Di tengah ketegangan yang belum mereda, Iran kini disebut hanya memiliki sedikit pilihan yang bagus. Pakar Iran dari Pusat Kebijakan Internasional Negar Mortazavi menyebut meskipun membalas serangan Israel bisa jadi menenangkan secara politik di dalam negeri, namun strategi itu belum tentu membawa Iran keluar dari konflik. Selama 1 tahun terakhir, pengaruh regional Iran mengalami kemunduran besar. Posisi geopolitik negara itu semakin rentan, sementara pilihan strategisnya untuk menanggapi konflik dengan Israel dan Amerika Serikat makin terbatas. Iran selama ini mengandalkan Hizbullah, kelompok bersenjata asal Lebanon, sebagai garis pertahanan utama terhadap serangan langsung Israel. Namun, kapasitas Hizbullah menurun tajam setelah terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan Israel tahun lalu. Pukulan lainnya datang pada Desember 2024 ketika sekutu lama Iran yaitu Presiden Suriah Bashar al-Assad akhirnya lengser dari kekuasaan. Meski begitu, Iran masih memiliki jaringan kelompok bersenjata yang tersebar di berbagai wilayah terutama di Irak. Menurut pakar Iran dari lembaga Stimson Center Barbara Slavin, kelompok-kelompok tersebut bisa saja melakukan serangan terhadap pangkalan dan personel AS. Langkah itu bertujuan untuk menggugah opini publik Amerika yang selama ini dikenal anti-intervensi. Slavin menilai basis pendukung Presiden Trump yang menganut prinsip America First sangat menentang keterlibatan AS dalam konflik luar negeri yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan domestik. Jika pasukan AS mulai menjadi korban dalam konflik yang melibatkan Iran dan Israel, penolakan publik bisa meningkat tajam. Di lain sisi, Iran juga memiliki cara lain untuk menekan AS secara ekonomi. Teheran mengancam akan menyerang kapal-kapal dagang di Selat Hormuz, jalur pelayaran penting yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Lepas. Jika jalur ini terganggu, harga minyak dunia bisa melonjak tajam. Namun, ancaman itu juga seperti pedang bermata dua.
Ya, ekonomi Iran sendiri bergantung pada ekspor minyak yang juga melewati Selat Hormuz. Sehingga langkah ini bisa menjadi bumerang bagi Iran sendiri. Slavin menilai pilihan terbaik Iran saat ini adalah menahan diri dan menunggu konflik mereda. Ia menekankan setiap manuver yang melibatkan personel AS bisa menjadi pemicu keterlibatan militer Washington yang lebih besar. Peringatan keras juga sudah disampaikan oleh pemerintahan Trump. Para pejabat AS memperingatkan jika Iran menargetkan tentara atau aset AS, maka konsekuensinya akan sangat berat. Jika Iran meningkatkan serangan baik langsung ke Israel maupun melalui kelompok-kelompok proksinya seperti Hizbullah, hal itu justru bisa memicu respon militer yang lebih besar dari Israel, bahkan melibatkan Amerika Serikat secara langsung. Langkah ini dikenal dengan istilah eskalasi untuk deeskalasi, yaitu meningkatkan ketegangan dengan harapan lawan akan mundur dan menawarkan jalan damai. Namun, strategi itu juga sangat beresiko. Para analis memperingatkan bahwa Israel dan sekutunya tidak akan tinggal diam dan malah bisa melancarkan serangan balasan yang lebih luas termasuk ke fasilitas militer dan nuklir Iran. Iran sendiri secara terbuka telah menyatakan posisinya dalam konflik yang sedang berlangsung, yaitu memberikan kerugian politik, militer, dan material sebesar mungkin kepada Israel karena telah memulai perang. Menurut asisten profesor di Universitas Teheran Hasan Ahmadian, strategi Iran bertumpu pada keyakinan bahwa tekanan internal di Israel akan meningkat jika rakyatnya mulai merasakan dampak nyata dari konflik. Menurut Hasan, tekanan tersebut dapat memaksa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghentikan operasi militernya. Namun, seberapa efektif strategi tersebut masih menjadi pertanyaan. Hingga kini tidak jelas sejauh mana kerusakan yang berhasil ditimbulkan oleh Iran terhadap infrastruktur militer Israel. Pasalnya, pemerintah Israel melarang media dalam negeri mempublikasikan informasi detail mengenai dampak serangan Iran ke Israel. Lebih jauh, ketahanan Iran sendiri untuk melanjutkan perang dalam jangka panjang juga dipertanyakan. Di lain sisi, pakar Iran dari Stimson Center Barbara Slavin juga mencatat bahwa Israel pun menghadapi kendala serius. Salah satunya adalah ketergantungan pada dukungan militer Amerika Serikat. Laporan media menunjukkan sistem pertahanan Israel mulai kehabisan pencegat rudal yang dapat membuat negara itu lebih rentan terhadap serangan jarak jauh dari Iran. Menurut Slavin, situasi sulit di kedua kubu itu justru bisa menjadi alasan kuat bagi mereka untuk mengakhiri konflik lebih cepat sebelum kondisi semakin memburuk di dalam negeri masing-masing. Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan militer di medan perang, tetapi juga tentang seberapa lama masing-masing pihak mampu bertahan secara politik, ekonomi, dan sosial. Sementara itu, tekanan internasional terus meningkat agar semua pihak menahan diri. Namun hingga kini, tanda-tanda deeskalasi belum terlihat. Dunia menanti, apakah Iran akan terus menantang atau memilih jalur diplomasi untuk menghindari perang yang lebih besar? Ikuti terus perkembangan situasi konflik Iran-Israel di Timur Tengah dan berita menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.